adalah maknanya keselamatan, maknanya perlindungan, maknanya penjagaan. Itu adalah makna daripada salam. Jadi ketika kita mengucapkan salam berarti berisi tentang sebuah doa. Ketika kita mengucapkan salam, isinya adalah kita berdamai, kita menjamin keselamatan seseorang. Keselamatan dalam arti ini tidak menyakiti secara jiwa dan raga. Itulah makna daripada salam. Jadi salam sebenarnya terutama di saat-saat kita tadi ada salam masuk. Bismillah. Jadi malam hari ini insya Allah kita kembali membahas masalah salam versi Al-Quran dan Hadis, versi wahyu Al-Quran dan Hadis. Karena sebenarnya wahyu atau Al-Quran dan Hadis adalah merupakan bagian dari standar kita yang dapat mengukur kebenaran sebuah agama. Caranya bisa berbeda-beda, tapi ketika rujukannya sama, ketika referensinya sama Al-Quran dan Hadis, maka perbedaan dalam segi teknis, dalam segi amalia, tidak ada seorang pun yang boleh menyalahkan. Karena itu adalah sama dengan memberikan ruang sempit di dalam Islam, dalam ajaran Islam. Sementara ajaran Rasulullah SAW itu memberikan kelonggaran, keluasan di dalam Islam. Maka bila di dalam Islam itu kok banyak perselisihan, ada banyak perbedaan, selama rujukannya Al-Quran dan Hadis, maka tidak boleh ada yang menyalahkan. Karena ketika kita menyalahkan dalil, menyalahkan hadis yang sahih, menyalahkan hadis yang kuat, itu sama dengan menyalahkan baginda Rasulullah SAW. Hikmah dari adanya perbedaan itu adalah memberikan keluasan dan kelonggaran kepada umat baginda Rasulullah SAW di dalam memberikan ruang dan gerak menjalankan ibadah serta muamalah, dan juga bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak saklek, supaya tidak sempit, supaya tidak menjalankan amalia menjadi satu versi atau satu cara saja. Karena itu tentu kalau amalia hanya satu cara, sementara situasi dan kondisi kita berbeda-beda, kemampuan kita berbeda-beda, kesehatan kita berbeda-beda, maka tentu itu akan memberatkan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Dengan adanya keluasan, kelonggaran yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam menanamkan syariatnya, berarti itulah perbedaan wahyu, perbedaan Al-Quran dan Hadis yang harus kita sikapi dengan sikap yang dewasa. Baik, malam hari ini ngaji kita adalah judulnya tentang redaksi bacaan salam sebagai penutup sholat. Jadi sholat itu adalah diawali dengan takbir. Takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan setiap aktivitas. Disebut ihram karena mengharamkan setiap aktivitas yang di luar sholat itu diharamkan. Berbicara dengan manusia, gerak-gerik yang terkait dengan manusia itu diharamkan. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang kita mengharamkan
takbir yang mengharamkan kita berinteraksi kepada hamba Allah. Jadi karena apa? Sholat itu adalah gerakan dan ucapan yang hanya fokus kepada Allah. Bila ada gerakan dan ucapan yang kita tujukan kepada makhluk Allah, maka meskipun itu adalah bahasa Arab, tentu itu dapat membatalkan sholat. Contohnya, misalkan ketika ada salam, ada tamu, kita sedang sholat, assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam. Meskipun salam itu isinya doa, namun hal demikian ini bisa membatalkan sholat karena kita sedang berkomunikasi dengan manusia. Karena itu ini yang membedakan bahwa sholat itu harus dimulai dengan takbiratul ihram. Takbir, ketika takbir itu sudah jelas kalimatnya, dua kata Allah dan akbar, yang tidak boleh disingkat dan diperpanjang, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan tidak boleh, seperti Allahu Akbar misalkan, karena artinya sudah berubah. Allah hanya diperpanjang berarti apakah Allah Maha Besar? Karena itu merupakan huruf istifham, pertanyaan. Oleh karena itu takbir itu artinya dua kata Allah dan akbar. Barnya juga nggak boleh panjang, Allahu Akbar. Kepingin khusyuk tapi barnya diperpanjang, itu juga nggak boleh. Nah, itu secara syariat begitu. Tapi secara garis umum kata takbiratul ihram itu ucapan kalimat Allahu Akbar sebagai pembuka sholat. Maka disebut dengan ihram, yaitu mengharamkan setelah kita bertakbir pertama kali, setiap langkah, ucapan, respon kita kepada manusia itu diharamkan. Nah, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, malam hari ini kita membahas masalah salam, redaksi di dalam versi wahyu Al-Quran dan hadis itu bagaimana ketika kita salam, atau boleh menggunakan fi'il madhi, misalkan usallimukum misalkan, atau ataslimu alaikum, kan sama artinya kan. Apakah diperbolehkan? Hal-hal demikian ini menjadi catatan untuk diri kita. Sudah sering kita mengingatkan yang sesuai dengan wahyu atau ro'yu. Wahyu itu adalah sesuai dengan ada dasar Al-Quran dan hadisnya. Kalau ro'yu itu pendapat. Ro'yu itu pendapat. Contoh misalkan nanti kalau ro'yu, misalkan salam yang biasa aja, salam di luar sholat misalkan, assalamu alaika Bapak Fulan misalkan. Jadi salamu alaikum, kum itu kan untuk orang banyak. Kum, jadi anta, antuma, antum. Huma, hum, kakumakum. Kum, berarti untuk kalian banyak. Berarti orangnya lebih dari satu, dua, atau tiga, atau lebih banyak dari itu. Nah, bagaimana kalau kita salam dengan orang yang satu? Apakah boleh assalamu alaika? Begitu. Nah, para ulama nanti mengambil kebijakan boleh, karena apakah itu menunjukkan arti satu kamu. Nah, ini namanya ro'yu, namanya pendapat, ya. Tapi bagaimana yang sesuai dengan wahyu itu? Sesuai wahyu ya dicari salam yang sesuai dengan wahyu menggunakan jamak. Semuanya salam menggunakan jamak. Jadi menggunakan kum. Ini kalau cerita di luar sholat, ya. Misalkan kita mau bertamu atau ketemu kawan di jalan, kita mengucapkan assalamualaikum meskipun dia sendirian. Inilah namanya versi wahyu. Ini namanya versi wahyu. Nah, kalau bagaimana kalau dia sendirian kita menggunakan assalamualaikum? Ini namanya versi ro'yu, pendapat ulama. Kalau versi wahyu Al-Quran dan hadis adalah menggunakan assalamualaikum. Nah, di dalam versi wahyu juga ada yang menggunakan salamun tanpa al. Salamun alaikum
ada yang menggunakan assalamu alaikum. Jadi ada yang dua versi dalam wahyu itu. Ada yang menggunakan salamun alaikum tanpa al ya. Misalkan di dalam surat Al-A'raf salamun alaikum gitu. Wanadau ashabul jannah gitu. Atau salamun alaikum bima sabartum. Itu juga walakum a'malukum salamun alaikum wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara di dalam akhir ayat surat Az-Zumar itu. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum, menggunakan kum semuanya. Nah ini versi Qur'annya. Versi hadisnya bagaimana? Jadi hadis juga sama. Jadi menggunakan bukan kah, itu versi wahyunya. Jadi meskipun satu orang gunakan assalamu alaikum bukan assalamu alaika. Apakah boleh assalamu alaika? Nah kalau cerita ra'yu atau pendapat ulama tentu berbeda-beda. Setidaknya ada yang mengatakan keluar dari sunnah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak boleh. Akan versinya banyak kalau ra'yu. Tapi kalau versinya versi wahyu, semuanya tidak akan menolak. Misalkan saya mengucapkan assalamualaikum, apakah boleh kepada orang satu? Semua ulama menjawab boleh. Karena apa? Sunnahnya memang begitu. Kum, bukan ka. Meskipun yang kita salami orang satu, itu di luar sholat. Ya. Begitu. Jadi ini juga penegasan bahwa kum itu juga sebagai bentuk simbol penghormatan. Simbol penghormatan. Penghormatan kepada orang yang kita hormati. Karena apa? Salam itu kan memang menghormati kepada orang yang kita ajak kerjasama dalam kebaikan. Karena makna salam itu kan perdamaian, damai. Jadi terutama di saat awal-awal Islam itu ucapan salamun alaikum itu berharga sekali. Berharga sekali bagaimana? Ketika ada orang misalkan di dunia di saat orang peperangan, di saat peperangan misalkan ada tengah malam ada orang yang mengetuk pintu kita. Terus kita ada mendengar gini, buka. Kira-kira deg-degan nggak? Deg-degan. Tapi ketika misalkan assalamualaikum, hati itu rodok tenang karena mungkin ini adalah orang Islam ingin berdamai dengan kita, tidak menyakiti. Karena memang salam itu artinya al-hifdzu wal inayah, al-istiqrar itu makna dari assalam. Jadi salam itu ada berbentuk menjadi sifat Allah, mendikani Rasulullah, Allah wassalam. Allah itu adalah maha penyelamat. Ya. Tapi di sisi lain salam itu adalah bentuk kata benda. Salima yaslamu salamatan atau salam, keselamatan. Jadi assalam bisa diartikan dua. Sifat Allah yang artinya maha penyelamat, assalam juga diartikan keselamatan. Itu juga sering kita baca habis sholat. Misalkan Allahumma antas salam. Karena ini merupakan antas salam berarti sifat Allah. Ya Allah antas salam, engkau adalah zat yang maha pemberi selamatan. Berarti zat penyelamat. Kata sifat ini. Tapi bacaan selanjutnya Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa minkas salam artinya apa? Wa minkas salam. Dan darimu keselamatan itu. Salam yang kedua ini bukan diartikan Allah maha penyelamat, tapi diartikan kata benda keselamatan. Isim masdar bahasanya begitu. Jadi kembali lagi assalam itu bisa menjadi isim fa'il, bisa menjadi kata sifat atau isim masdar. Kata benda yang artinya adalah keselamatan. Nah ini dalam sholat bagaimana? Versi di dalam sholat. Tadi kan boleh menggunakan kalau versi umum ya salamu alaika boleh. Itu versi ra'yu. Salamun alaikum boleh di luar sholat.
Ya, salamun alaikum misalkan. Lah bagaimana khusus di dalam sholat ini? Di dalam sholat itu lebih baik kita mengikuti yang maksur dulu. Maksur itu sesuatu yang memang diamalkan Rasulullah kalau dalam sholat, konteks sholat ya sholat, bukan di luar sholat, kan begitu. Lah itu yang maksur di dalam sholat. Maksur itu artinya yang berlaku, yang diamalkan Rasulullah di dalam sholat. Salamnya versinya kayak apa sih? Kan begitu. Nah ini ada 3 salam yang diamalkan Rasulullah di saat menutup sholatnya itu. Membaca salam penutup sholat adalah bagian dari rukun sholat yang harus dilakukan. Jadi salam itu rukun ya. Kalau tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Tapi sholat rukunnya ini adalah rukun qauli, bukan rukun fi'li. Apa yang dimaksud rukun fi'li di sini? Rukun fi'li, rukun bersifat perbuatan. Orang ketika salam noleh ke kanan ke kiri itu fi'li, perbuatan. Kalau rukun rukun qauli, ucapannya yang mengucapkan salam assalamualaikum itu namanya rukun qauli. Dan salam ini yang dihitung itu apanya? Yang dihitung adalah qaulinya, ucapannya, bukan fi'linya, nolehnya bukan. Seandainya orang salam, misalkan menutup sholat, seandainya ada orang menutup sholat, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak apa-apa. Ya, tidak assalamualaikum, dia tetap menghadap ke depan, tidak apa-apa. Karena apa? Salam itu merupakan rukun qauli, ucapan, yang dihitung ucapannya. Ya, bukan noleh ke kanan ke kiri. Noleh ke kanan ini namanya disebut fi'li, perbuatan. Padahal salam itu rukun qauli, ucapan. Lah, yang ditentukan sah dan tidaknya nanti redaksi assalamualaikumnya, bukan noleh kanan kirinya. Jadi kembali lagi bahwa noleh ke kanan ke kiri itu hanya hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah ke kanan dan ke kiri. Lah, rukun dibalik bahasanya begini. Kalau ada orang noleh ke kanan ke kiri tapi tidak mengucapkan salam assalamualaikum misalkan, berarti dia sholatnya belum genep, sholatnya belum memenuhi kriteria, belum ditutup bahasanya begitu. Walaupun telah noleh ke kanan ke kiri tapi belum mengucapkan assalamualaikum, maka sholatnya dianggap belum selesai. Berarti bisa jadi sholatnya batal. Karena apa? Salam itu yang dianggap adalah qaulinya, ucapannya, bukan fi'linya, noleh kanan kirinya. Ya. Ada hal yang menjadi kontradiksi tentang redaksi bacaan salam yang benar. Pertama adalah assalamualaikum. Nanti versi yang kedua adalah assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 3 versi salam di dalam tuntunan Rasulullah. Pertama adalah redaksi salam yang ringkas. Ringkas itu berarti ucapannya minimal salam itu assalamualaikum. Ada mubtada dan ada khobar. Ada mubtada dan ada khobar. Itu versi pertama. Jadi cukup mengucapkan assalamualaikum paling pendek. Tidak boleh dikurangi. Misalkan assalam. Ya. Ini versi pertama harus ada assalamualaikum minimal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samrah qol kunna idza shallaina khalfan nabi. Kami ketika sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna qulna bi aidina assalamualaikum assalamualaikum. Ketika kami salam, ya, salam kami itu dengan
dengan mengisyaratkan tangan kami. Jadi tangan itu telapak tangan ini, telapak tangan biasanya kalau sholat tasyahud itu kan mengkurep ya. Jarinya itu kan kita taruh di paha terus tengkurap kan begitu. Lah, ketika para sahabat dulu itu pertama-tama ketika salam penutup sholat itu mau keluar dari sholat, salam, jari-jarinya atau telapak tangannya ini dikembalikan ke atas atau dibalikkan ke atas sembari mengatakan assalamualaikum, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak menoleh ke kanan ke kiri. Jadi memberi isyarat kepada tangannya yang asalnya tengkurap menjadi melumah atau menjadi ke atas. Telapak tangannya itu ke atas, asalnya ke bawah menjadi ke atas. Assalamualaikum, assalamualaikum. Di saat itu kemudian Rasulullah melihat, fanadhara ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma sya'nukum tushiruna biaidikum. Ya. Apa itu yang kalian lakukan? Kenapa kalian memberi isyarat dengan tangan kalian? Salam ketika salam itu. Jadi tangannya digerakkan ke kanan, tangan kiri digerakkan ke kiri. Itu terbayang ya, telapak tangannya yang asalnya tengkurap tangan kanan, terus kemudian dimelumahkan ke atas. Tangan kiri juga begitu ketika salam tidak noleh. Jadi salam pertama itu telapak tangannya tangan kanannya hadapkan ke atas. Salam yang kedua telapak kiri dihadapkan ke atas. Itu pertama di zaman sahabat. Lalu Rasulullah menegur. Amalan ini adalah bahasanya kurang tepat. Ngendikane Rasulullah, idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wala yumi biyadihi. Apabila salah seorang di antara kalian salam, hendaklah yaltafit menoleh ila sahibihi kepada temannya. Artinya ke kanan dan ke kiri. Wala yumi'u biyadihi, tidak memberi isyarat dengan tangannya, karena awalnya dengan hanya adalah innama yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fahidi summa yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Salam kepada saudaranya, yaitu orang yang berada di kanannya dan berada di kirinya. Ya. Nah, ini makanya ada pendapat. Loh, ini kalau salam kepada orang yang di sebelah kanan kiri, ini yang dimaksud apakah salam kepada orang kanan kiri atau salamnya ini salamnya ini perlu dijawab atau tidak. Nah, itu nanti khilaf yang dimaksud dengan khilaf ro'yu, pendapat para ulama. Karena ini sebenarnya ketika orang salam itu kan semestinya sudah penutupan, intinya sudah dianggap sholat. Maka untuk jangan menoleh ke kanan ke kiri sebelum memang salam dulu, ucapan qaulinya ini assalamualaikum, baru noleh ke kanan, assalamualaikum, noleh ke kiri. Jangan sampai kita terbalik, kan noleh ke kanan dulu baru assalamualaikum. Karena apa? Seolah-olah kita ini telah keluar, gerakan kita noleh itu kan keluar bergerak kan, padahal belum ditutup dengan salam. Karena noleh itu belum tidak dianggap salam. Yang salam itu, oleh karena itu untuk menghindari sebagai nolehnya ini setelah kata-kata assalamualaikum noleh ke kanan warahmatullah, baik pendek atau maupun panjang, setidaknya assalamualaikum baru noleh. Jangan noleh kemudian assalamualaikum, karena noleh ya. Nah, ketika kita salam
Disitulah sambil noleh kita ke saudara-saudara kanan kiri kita. Yaqulu assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi ini adalah redaksi yang paling pendek. Ketika kita keluar dari sholat dengan menggunakan redaksi yang pendek, assalamualaikum. Tapi ada catatan tadi, ketika noleh ke kanan, ke kiri, noleh ke kanan terutama, itu lakukan setelah redaksi assalamualaikum, baru noleh. Jangan noleh dulu, baru assalamualaikum. Ya, itu supaya tidak terjadi perdebatan di antara para ulama, karena ada ulama yang mengatakan itu malah belum sah karena dia telah melakukan gerakai salam. Artinya salamnya dia lakukan setelah noleh kan. Jadi kemudian sekarang itu versi pertama, assalamualaikum, keluar dari sholat, redaksi salam paling ringkes, assalamualaikum. Ada mubtada, ada khobar. Jumlah jar majrur fi mahali raf'in khobarun mubtada. Assalamualaikum itu mubtada, ala itu huruf jar, kum itu majrur atau domir mutasil majrur fi mahali jarin majrur, wa jumlatun minal jarri wal majrur fi mahali raf'in khobarul mubtada assalam. Itu nih orang mengi'rab begitu. Nah, intinya kata-kata assalamualaikum itu jumlah yang sempurna. Assalamualaikum sudah cukup, maka dianggap sudah mencukupi salam. Kemudian redaksi yang kedua adalah menggunakan assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah. Jadi ada tambahan warahmatullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sanadnya sampai ke tingkat sahabat, sahabat Abdullah bin Mas'ud qol kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yabdu bayadu khaddihi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salam noleh ke kanan dan ke kiri sampai nampak putih pipinya beliau, sampai kelihatan putih pipi beliau ketika noleh ke kanan. Pipi beliau noleh ke kiri, kelihatan pipi beliau itu. Sembari mengatakan atau berucap assalamualaikum warahmatullah. Titik sampai warahmatullah. Kalau versi pertama tadi kan hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kan assalamualaikum, tidak ada tambahan warahmatullah. Lah ini riwayat Imam Abu Dawud wa assalamualaikum warahmatullah. Lalu versi yang ketiga ini adalah lebih lengkap lagi. Nah ini yang kadang-kala orang menganggap loh, salammu kok sampai warahmatullah wabarakatuh, itu salamnya sholat jenazah. Ada yang mengatakan begitu. Nah ini perlu kita luruskan juga, gitu. Jadi ini juga boleh di dalam sholat berjenazah juga ada riwayat-riwayat hampir sama dengan redaksi tiga ini, salam ini. Jadi sholat jenazah tidak serta-merta redaksinya yang sahih itu setelah 4 takbir terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah kan begitu aja. Sedangkan kalau di dalam sholat biasa, sholat 5 waktu itu assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Nah ini kita luruskan bahwa ternyata dalil versi hadisnya, versi wahyunya ini jelas. Jelasnya bagaimana? Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang ma'ruf, terkenal ya, Wa'il bin Hujr itu. Beliau mengatakan sholat itu ma'an nabi. Ada kata-kata redaksi sholat itu, jelas ini. Sholat yang dimaksud sholat biasa ini, bukan sholat jenazah. Sholat itu ma'an nabi. Kalau sholat jenazah tentu ada kata-kata redaksi sholat al jenazah. Itu biasanya dalam hadis redaksi begitu. Kalau kata-kata sholat itu saja berarti itu sholat yang biasa. Sholat itu ma'an nabi, aku sholat bersama Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam fakana yusallimu an yamini. Beliau ketika salam ke kanannya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan wabarakatuh. Wa ala shimalihi, dan ketika noleh ke kirinya beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis rawahu Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi ini jelas, jadi menggunakan kata-kata sholat yang biasa, sholat lima waktu ini ya. Sholat atau sholat yang bukan sholat jenazah. Jadi redaksi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak hanya digunakan ketika sholat jenazah, tapi sholat lima waktu, sholat sunat yang biasa selain sholat jenazah juga diperbolehkan. Ada sunnahnya, ada tuntunannya dari Rasulullah, yaitu melengkapi assalamualaikum menjadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi inti dari penjelasan dari tentang masalah salam ini, di dalam redaksi salam, khususnya salam di akhir sholat, versi di dalam wahyu ini setidaknya ada 3. Yang terpendek assalamualaikum, ini yang terpendek. Kemudian yang tengah-tengah, ini hadis yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Jelas ya. Versi yang ketiga yang sama-sama hadis sahih agak panjang. Ini yang dianggap sebagai salam sholat jenazah. Tidak ternyata. Jadi ini boleh juga sholat jenazah, juga boleh sholat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terpendek juga boleh assalamualaikum, juga waalaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di dalam, kalau kembali kepada tadi pertanyaan di dalam versi Ra'yu, ini kan salam kepada, seolah-olah salam kepada orang yang ada di kanan dan kiri kita. Maka di dalam madhab Malik itu mengatakan kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Karena itu ucapan salam. Karena ini kan salam, harus ada jawaban, ada aksi, ada reaksi. Ada soal, ada jawab, gitu. Nah, sementara assalamualaikum butuh jawab. Ini versi Ra'yu nanti itu. Nah, tapi secara versi wahyunya tidak dibahas di sini. Karena buktinya kalau umpamanya kok harus ada waalaikumsalam warahmatullah, tentu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang lebih panjang atau dijawab oleh sebagian sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi, yang lain mungkin menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Tapi buktinya di dalam versi wahyu ini tidak ada penjelasan soal itu. Nah, itulah tentang masalah pembahasan masalah salam di dalam versi wahyu. Jadi kembali lagi, ucapkan usap salam ini sekali lagi, ini meskipun diucapkan di dalam penutupan sholat, tapi juga diucapkan versi salam ini juga diucapkan dalam kehidupan sosial kita sehari-hari ketika bertemu dengan sesama muslim. Assalamualaikum, assalamualaikum, atau salamun alaikum kalau di luar sholat. Salamun alaikum, salamun alaikum, karena itu di dalam Qur'annya ada. Assalamun alaikum, salamun alaikum. Dan kedua adalah tetap redaksi kum itu dijaga. Meski di luar sholat ya, salam di luar sholat, ketika kita bertemu dengan saudara muslim kita, meskipun hanya sendirian, jagalah redaksi kum. Redaksi kum. Termasuk juga ketika kita ziarah kubur, misalkan ada kuburan cuma satu, kita mengucapkan assalamualaikum. Karena memang redaksi yang diajarkan Rasulullah menggunakan kata-kata kum. Jadi pertama kita ngikuti kepada sunnah.
Yang kedua adalah penghormatan. Nah, karena ini juga yang sering ditanyakan, kenapa menggunakan antum kum? Nah, ini kan kadangkala ejekan atau kadangkala sindiran kan begitu. Misalkan komunikasi sesama santri, antum. Kenapa antum nggak antah atau ente aja? Antah, ente. Kenapa antum? Gitu. Dalilnya ya ini. Dalilnya sama dengan assalamualaikum. Karena itu penghormatan. Sama seperti Nabi. Allah Subhanahu wa taala misalkan menyebut dalam kepada Nabi itu, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtum. Ayuhan nabi, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Nabi ada berapa sih? Di satu. Yang dimaksud nabi di dalam ayat ini adalah wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad. Idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan para istri. Talaqtum, redaksinya tum. Ai bimakna sama dengan kum dan antum. Itu jamak. Kan begitu. Itu tujuannya apa? Penghormatan kepada nabi, meskipun nabinya yang dimaksud jelas satu orang itu. Karena nabi tidak mungkin lebih dari satu. Kalau lebih dari satu menggunakan ambiya, jamak dari nabi, kan begitu. Nah, ini adalah yang sesuai dengan versi wahyunya memang begitu. Termasuk ketika kita ziarah kubur, ketika satu orang kuburan ya menggunakan assalamualaikum. Nasallahu lana walakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah bagiku dan bagi kalian, meskipun kuburannya satu. Nasallahu lana walakumul afiyah. Lana ya gunakan kata-kata lana meskipun yang ziarah satu orang. Karena mengikuti versi sunnahnya memang lana, bukan li. Meskipun aku mengucapkan sendiri, yang ziarah cuma aku sendiri. Kan begitu. Dan ini juga ketika berkaitan masalah ziarah juga kata-kata kum itu orang yang hadir. Hadir dalam arti kita harus meyakini ahli kubur kita itu merespon kita meskipun kita tidak mendengar. Ahli kubur kita itu pasti melihat kepada kita meskipun kita tidak bisa melihat. Makanya menggunakan kata-kata kum, assalamualaikum ya ahlul kubur, wa inna insyaallah bikum lahikum misalkan. Itu adalah ajaran-ajaran tentang masalah salam sampai kepada ahli kubur kita. Ya. Inilah mungkin saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ngaji kita penutupan memang besok atau lusa kita akan menutup, tapi ngaji kita insya Allah akan berlanjut dalam dalam bentuk tanya jawab. Jadi selama ini kan tidak ada tanya jawab. Nanti tanya jawab bersifat bebas. Kemarin ada yang tanya WA, misalkan Ustadz ya biasanya itu yang tanya itu kan bersifat apa ya, khilafiyah gitu, bersifat sosial. Kita akan coba ya kita uraikan, tidak perlu ada menyinggung satu golongan yang lain dan tidak perlu. Misalkan nanti ada pertanyaan yang kita jawab. Jadi misalkan diurutkan daftar pertanyaan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, silakan nanti di data. Nanti kita yang bisa jawab akan Ana sampaikan, yang tidak bisa jawab nanti akan carikan jawabannya lewat masyayikh kita. Ya, misalkan kemarin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dalil-dalil tentang pujian habis sholat itu bagaimana? Itu apa ada dalilnya atau tidak? Baik, oke, itu nanti akan menjadi soal pertama yang Ana jawab setelah 2 kali pertemuan atau besok. Kalau nggak salah masih 2 kali pertemuan kembali, ya, tentang masalah sholat Idul Fitri sama satu lagi apa itu, ya, intinya di situ. Dan secara sholat ini karena sudah bahas masalah salam berarti sudah selesai pembahasan masalah sholat. Berikutnya nanti besok akan bahas masalah hukum menghadiri sholat Idul Adha bagi perempuan terutama yang enggak haid, itu termasuk terkaitan masalah sholat. Iya besok terakhir tentang masalah pembahasan sholat itu. Selanjutnya akan kita layani tentang masalah soal jawab bebas istilahnya soalnya, tapi silakan nanti ditulis secara rapi di dalam grup pertanyaan-pertanyaan itu dan jangan terlalu banyak-banyak dulu, mungkin
5 pertanyaan atau berapa nanti ditertibkan supaya kita bisa jawab beberapa secara berurutan, insya Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga insya Allah berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wallahu musta'an wa alituklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.